Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Transformasi Plus dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Indrawan, mahasiswa PPG Transformasi Plus Batch 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan nomor induk mahasiswa 250109110019. Pada hari ini, Selasa, 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja pada mata pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 dengan materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup di SMP Muhammadiyah 1 Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Sekian perkenalan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Baik. Kalian tadi sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Sarapan pakai apa? Nasi. Pakai nasi. Lauknya? Oh, telur. Ada yang ayam? Nah, alhamdulillah sudah sarapan semua ya. Berarti siap untuk belajar. Oke, sebelum kita belajar, Bapak mohon untuk ketua kelasnya untuk menyiapkan atau berdoa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulallah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita belajar, Bapak ingin cek kehadiran. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Alhamdulillah, berarti itu menandakan bahwasanya teman-teman di kelas hari ini sehat semua. Alhamdulillah, meskipun mungkin ada yang batuk pilek ya. Oke, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mohon untuk anak-anak berdiri sejenak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semua. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Oke, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Sebelum kita belajar, Bapak akan mengingatkan kesepakatan kelas yang mungkin di awal semester
sudah kita sepakati bersama. Ada yang masih ingat? Nah, kalau tidak ingat, Bapak ingatkan kembali. Yakni kesempatan kelas yang pertama, tepat waktu masuk dan keluar ke kelas. Yang kedua, berdoa sebelum dan sudah belajar. Nah, biar berkah ilmunya. Terus menyimak penjelasan guru. Keempat, bertanya jika tidak mengerti. Nah, jika dalam kita belajar tidak ada yang paham, boleh ditanyakan kepada Bapak Ibu guru atau kepada Bapak. Terus yang kelima, empati terhadap sesama teman. Ya. Terus yang keenam, jagalah kebersihan ke kelas. Nah, alhamdulillah kelas hari ini bersih ya. Selanjutnya, nah, biar suasana belajar semakin semangat, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Ayo. Kanan 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. Jari kanan 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. Kanan 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Gimana? Sudah semangat? Semangat. Oke, Bapak akan mengingatkan materi yang minggu lalu Bapak sampaikan. Di antaranya ada syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Ada yang masih ingat? Ya, Farhan. Syarat baru dianggap sah jika syarat ini dipenuhi. 1. Suci dari hadas besar dan suci termasuk seperti wudu dan mandi wudu jika perlu. 2. Suci badan, pakaian di tempat sholat dari hadis. 3. Menutup aurat laki-laki di antara pusat hingga lutut dan perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. 4. Menghadap kiblat. 5. Masuk waktu sholat. Nah, syarat sah sholat ya antaranya adalah bersuci, bersih tempat, pakaian, ya. Terus masuknya waktu sholat. Yang syarat wajib sholat, ada yang bisa jawab? Ada yang tak ingat? Oke, silakan. Artinya, seorang baru wajib sholat jika syarat terpenuhi. Yang pertama, Islam. Ya. Seorang muslim yang wajib sholat. Maaf. Kedua, berakal, tidak wajib bagi orang gila. Ketiga, balik. Karena itu belum wajib, tetapi tetap dianjurkan. Ya. Keempat, suci dari haid dan nifas. Khusus bagi perempuan. Oke. Nah, sip. Nah, syarat wajib sholat adalah wajib. Ya. Meskipun masih anak-anak itu dianjurkan sampai dia akhir balik. Ya. Kalau perempuan sudah tahu, yang laki-laki sudah tahu, sudah Bapak jelaskan minggu lalu. Mengapa Al-Quran disebut sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia? Ada yang bisa jawab? Karena Al-Quran adalah rahmatan lil alamin. Oke, baik. Karena Al-Quran adalah rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang kedua, bagaimana peran sunnah dalam melengkapi dan menjelaskan ajaran Al-Quran? Oke, Reza. Karena sunnah memberikan tambahan penjelasan. Oke, karena sunnah itu menjelaskan yang ada di Al-Quran yang belum rinci. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi apa itu Al-Quran, apa itu hadis, ragam kata yang hampir sama dengan hadis, dan fungsi hadis. Sebelum itu, tujuan pembelajaran untuk materi kali ini adalah melalui penayangan video dan penugasan, peserta didik mampu memahami materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Jadi nanti melalui video dan penugasan diharapkan untuk anak-anak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pedoman hidup ketika kita hidup di dunia. Manfaat materi.
meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis materi Al-Quran dan Sunnah serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nanti kalian dalam video dan penugasan nanti yang Bapak berikan, nah, diharapkan kalian mampu menganalisis video dan materi serta nanti mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mekanisme pembelajaran yang pertama, menyimak video. Kedua, penjelasan slide PPT. Nah, yang ketiga nanti kelompok dan yang KPD. Yang keempat diskusi dan yang kelima presentasi. Jadi nanti kalian akan menyimak video yang akan Bapak tayangkan. Terus nanti Bapak akan menjelaskan slide PPT atau PowerPoint tambahan untuk materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Terus nanti Bapak bagi kelompok, diskusi, dan yang terakhir nanti kalian presentasi masing-masing ke kelompok. Tayangan video pembelajaran. Silakan disimak videonya ya, disaksikan, dipahami, nanti didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Bapak cepatkan ya langsung ke materinya. Seperti yang kalau kami katakan bahwa sunnah ini memiliki sinonim bersama
Apa yang kalian pahami dari materi video tersebut? Apa? Dari video yang tadi? Dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Apa? Materi dari Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Terus apa perbedaan antara Al-Quran dan hadis? Al-Quran itu apa? Wahyu Allah. Sedangkan Sunnah apa? Segala sesuatu perkataan maupun perbuatan yang disandarkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nih. Nah, mari bertafakur dulu. Kalian tentunya sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya. Mereka bertugas membimbing umatnya ke jalan yang benar-benar agar selamat dunia dan akhirat. Rasulullah SAW adalah rasul terakhir. Islam sebagai agama yang di bawahnya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa berarti bacaan yang diambil dari kata qira'a, berarti membaca Al-Quran. Didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Nah, jadi kalau kita baca buku, baca koran itu nggak ada nilai ibadahnya, tapi kalau membaca Al-Quran ada nilai ibadahnya. Al-Quran berbahasa Arab dan ditulis pada mushaf mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, yang selanjutnya adalah apa itu hadis? Hadis adalah sumber hukum. Yang kedua setelah Al-Quran, orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam. Kenapa kita harus percaya? Karena sunnah atau hadis itu melengkapi Al-Quran. Di Al-Quran itu ada perintah sholat, tapi tidak ada tata caranya. Maka Rasulullah SAW dalam sunnahnya atau hadis menjelaskan bagaimana sholat. Sebelum sholat itu apa aja yang harus dilakukan. Nah, yang kedua, terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis. Kata tersebut adalah sunnah, khobar, atsar. Namun keempat kata ini memiliki perbedaan sebagai berikut. Nih, sunnah, semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidup. Sedangkan hadis, perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Khobar, sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Sedangkan atsar, sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Oke, selanjutnya adalah fungsi hadis. Secara garis besar terdapat 4 fungsi hadis terdapat Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bayan at-takrir, disebut juga dengan bayan at-takkid dan bayan al-isbat. Bayan at-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Jadi setelah di Al-Quran itu dijelaskan, nah mulai bayan at-takrir ini diperjelas lagi di dalam hadis itu. Terus bayan al-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat mujmal, umum, global, mutlak, tidak mempunyai batasan, dan am atau umum. Sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perincian tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan diberikan taksis, pengkhususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Contohnya yang tadi yang Bapak
bilang tadi tentang sholat. Nah, yang selanjutnya adalah bayan al-tashri. Bayan al-tashri adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya zakat fitrah. Nah, di Al-Quran kita itu disuruh zakat fitrah, tapi tentang perinciannya itu tidak ada. Ukurannya zakat fitrah itu berapa? Zakat fitrah itu berapa? Kalau beras 2,5 kilo. Strategi dalam diskusi kelompok. Nanti ketika Bapak bagi kelompok, silakan ketua kelasnya untuk ketua kelompoknya untuk mengambil undian materi yang akan nanti diskusikan di kelompok. Setelah selesai, nanti presentasi mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, setiap kelompok menyiapkan pertanyaan. Nah, nanti yang jawab yang ada di depan boleh atau ada di belakang. Oke, siap? Paham? Bapak bagi kelompok ya. Mulai dari sini yang ada sebelah kanan Bapak kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan untuk ketua kelompoknya maju ke depan memilih undian. Nomor 1 Jasir, Rafki, dan Rehan. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, Bapak bagi lembar kerjanya ya. Kelompok 2. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 tentang apa? Tentang Al-Quran. Kelompok 2 hadis. Kelompok 3 tentang implementasi Al-Quran dan sunnah atau hadis. Nah, silakan Bapak berikan waktu 5-10 menit untuk kalian berdiskusi tentang materi yang tadi hasil diundi. Oke, silakan. Dan nanti dipresentasikan. Jangan lupa untuk pertanyaan terbaik. Nanti akan Bapak berikan nilai plus bagi yang menanya dan menjawab. Oke, silakan diskusikan baik-baik sambil dibuat pertanyaannya ya. Sudah ada yang selesai? Kelompok 1? Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Silakan maju sesuai nomor urut kelompoknya. Silakan yang presentasi dari kelompok 1 siapa? Oke, Jasir sama Fahri. Yang lain diperhatikan, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melewati malaikat Jibril, ditulis dalam mustalaf, diriwayatkan secara muftatif, dimulai dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.
serta menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Lalu yang kedua, fungsi Al-Quran sebagai petunjuk hidup, hudan linnas, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah, Al-Furqan sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman, sebagai sumber hukum Islam utama. Baik, sekian presentasi dari kami. Oke, sebelum ditutup, ada yang mau bertanya dari presentasi? Oke, silakan dari kelompok 2. Berapa lama Al-Quran diturunkan? Nah, berapa lama Al-Quran diturunkan? Ya, silakan kelompok 1, silakan dijawab. 22 tahun, 2 bulan, 25 hari. Nah, oke, jadi Al-Quran itu diturunkan nggak langsung ya, langsung sus datang. Nah, dulu tuh bentuknya per ayat atau per surat atau kadang seayat. Nah, dikumpulin lama-lama jadi mushaf. Yang sekarang kalian lihat itu Al-Quran itu namanya mushaf. Oke, silakan ditutup kelompok 1. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kasih tepuk apa ya? Kisah kasih tepuk wow keren. Oke. Ayo. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Keren sekali kelompok 1. Silakan kelompok 2. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Implementasi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dalam akidah atau keimanan, meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Quran surat Al-Ikhlas, melaksanakan doa dan zikir sesuai tuntunan hadis. 2. Dalam ibadah, menunaikan sholat tepat waktu. Quran surah Al-Baqarah ayat 43 tata cara sholat. Menunaikan zakat dan sedekah sesuai ketentuan. Dalam akhlak, berbakti kepada orang tua. Quran surah Al-Isra ayat 23 hadis larangan durhaka. Sopan santun dalam berbicara, dalam bergaul. Nomor 4, dalam kehidupan sosial, menjenguk orang sakit sesuai ajaran hadis, menjaga amanah dan menjauhi korupsi. Nomor 5, dalam menjaga lingkungan, larangan merusak bumi. Quran surah Al-A'raf ayat 56. Oke, terima kasih. Sebelum ditutup kelompok 3, adakah yang mau bertanya? Oke, silakan dari kelompok 1. Oke, berikan contoh implementasi Al-Quran dan Sunnah dalam menjaga lingkungan. Silakan. Oke, kelompok 3. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Silakan ditutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih apresiasi tepuk wow keren. Beli dia O, beli dia W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Kesimpulan dari materi kali ini. Silakan untuk Raka. Kesimpulannya. Al-Quran berbahasa berarti bacaan, definisi dari kata surah berarti bacaan. Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan pembahasannya bernilai kepada Al-Quran berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai surat Al-Baqarah sampai Al-Baqarah. Oke,
Untuk kesimpulan kedua, silakan untuk Rehan. Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Orang-orang yang beriman kepada Allah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Oke, Bapak kembali ulas ya. Jadi pada kesimpulan ini, Al-Quran dan Sunnah atau hadis sebagai sumber pedoman hidup adalah Al-Quran secara bahasa berarti bacaan yang diambil dari kata qara'a berarti membaca Al-Quran, didefinisikan sebagai wahyu Allah SWT, menjadi mukjizat dan diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran berbahasa Arab dan ditulis pada mushaf mulai surat Al-Fatihah dan sampai Anas. Jadi kalau ada Al-Quran tapi Indonesia semua, itu perlu dipertanyakan. Kalian mau lihat dimanapun itu negara, Al-Quran itu bahasanya Arab baru terjemahnya. Nggak ada terjemah Al-Quran aja, adanya Arab dan terjemahnya. Makanya Al-Quran sampai saat ini itu terjaga keasliannya. Dulu pernah pada tahun berapa silam itu Bapak juga pernah lihat beritanya, coba ada seseorang yang coba mengurangi satu kata dalam Al-Quran. Itu tidak butuh lama orang itu ketahuan. Ada percetakan nih, Al-Quran kan dicetak banyak tuh, dikurangin satu kata dalam Al-Quran. Bayangin, Al-Quran itu bahasa Arab toh, kok bisa ketemu gitu. Itulah mukjizat Al-Quran yang Allah bahkan akan menjaga sampai dengan hari kiamat keasliannya. Yang kedua, hadis. Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang beriman kepada Allah, yang orang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, kenapa kita harus percaya? Karena hadis itu adalah perkataan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Ya, ini beliau adalah yang menerima wahyu langsung dari Allah, menerima Al-Quran. Maka kita harus percaya juga tentang perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Untuk refleksi yang pertama, apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Suka. Alhamdulillah kalau suka, berarti pelajaran kali ini berhasil. Yang kedua, apakah ada kesulitan pada materi hari ini? Tidak. Alhamdulillah tidak ada. Nomor 3, apa yang kalian lakukan untuk lebih memahami materi hari ini? Ayo, untuk memahami, bisa lihat di internet maupun di video-video di YouTube. Nomor 4, apa saja hal baik yang diperoleh hari ini? Bisa paham tentang Al-Quran dan hadis. Apakah kalian punya cara tersendiri untuk memahami materi hari ini? Dalam mempraktekkan sehari-hari. Nah, kalau dapat ilmu dipraktekkan dikit-dikit. Ya, jangan ditunggu banyak ilmunya baru praktek, tapi dapat dipraktekin dikit-dikit nggak apa-apa. Nih, nanti Bapak bagikan, Bapak kasih waktu 5 menit, nanti kalian kumpulkan. Lima menit aja, nanti kalian kumpulkan, oke? Gimana? Susah apa tidak? Ya. Alhamdulillah, berarti materi hari ini bisa kalian pahami. Nanti kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke ketua kelompoknya, lalu dikumpulkan ke depan ya. Selesai? Selesai. Silakan kalau udah selesai kumpulin ketua kelompoknya, lalu dikumpulkan ke Bapak. Materi minggu depan kita akan pelajari tentang puasa sunnah. Ada yang tahu puasa sunnah? Silakan angkat tangan. Puasa sunnah adalah puasa tidak wajib. Itu pengertiannya. Oke, yang paling mudah. Atau puasa yang bila dilaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Nah, contoh puasa sunnahnya tadi udah bagus, mbaknya. Puasa Senin kah? Kamis. Nah. Oke, lanjut. Nanti bisa kalian ulik dan pelajari tadi ya lewat YouTube atau
buku-buku online di internet. Nah, Bapak punya motivasi belajar untuk kalian, ini belajar hari ini adalah investasi masa depan yang lebih baik. Belajar menambah ilmu itu tidak ada ruginya. Bahkan ada kata-kata mutiara di dalam Islam adalah bahwasanya, bahkan Rasulullah juga mengatakan bahwasanya belajar itu, memerangi kebodohan itu sama dengan berjihad. Ya, memerangi kebodohan itu sama dengan berjihad. Makanya Rasulullah dulu diutus itu adalah untuk memperbaiki akhlak orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu itu akhlaknya na'udzubillah min zalik. Dulu itu ada orang hamil, tebak-tebakan. Orang lewat itu orang hamil ya, tebak-tebakan. Itu laki atau perempuan? Laki, perempuan. Ayal-ayalan lah ya. Nah, untuk membuktikannya dibelahlah perut itu orang yang hidup-hidup. Maka Rasulullah diutus pada zaman itu untuk memperbaiki akhlaknya. Maka belajarlah untuk berinvestasi masa depan yang lebih baik, ya. Amin. Semoga materi hari ini mampu kalian pahami dengan sempurna. Kalian belajar lebih baik untuk investasi masa depan. Nah, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup kelasnya, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu sebelum pulang. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri inna insana lafi khusri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kelas Bapak hari ini. Bapak Heri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.